Presiden boleh bangga dengan jabatannya, para dosen boleh bangga dengan ilmu yang dimilikinya, namun orang Islam harus bangga dengan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri Lomba Orasi Ilmiah Nasional Universitas Palangkaraya, yang saya hormati para panitia penyelenggara Lomba Orasi Ilmiah Nasional Universitas Palangkaraya, serta para peserta yang berbahagia. Sebelumnya, saya Elvan Maula Saputra dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan membawakan orasi ilmiah dengan judul "Kebijakan Pemerintah yang Kurang Tepat Membuat Rakyat Merasa Tersesat". Sudah 77 tahun negara Indonesia merdeka, namun kemerdekaan itu hanya dirasa oleh orang-orang yang memiliki kewenangan. Apakah kesejahteraan hanyalah omong kosong? Rakyat kecil yang perekonomiannya sulit kurang tertolong. Banyaknya berita yang beredar membuat jantung rakyat kecil berdebar-debar. Kebijakan pemerintah yang semena-mena membuat semakin susah rakyat jelata. Negara kita termasuk negara yang subur dan kaya. Namun, mengapa orang miskin merajalela? Apakah pemerintah hanya mementingkan kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan masyarakatnya yang membutuhkan sesuap nasi? Kita lihat dari kasus langkanya minyak goreng. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah merilis luas perkebunan kelapa sawit Indonesia, yaitu seluas 16,38 juta hektar melalui Kementan nomor 833 tahun 2019. Luas yang tidak sedikit. Luas perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 26 provinsi yang dikelola oleh perusahaan negara, perusahaan perkebunan swasta, dan petani sawit. Luasnya perkebunan kelapa sawit yang membuat Indonesia menjadi negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, mengapa di negara sendiri masyarakatnya harus rela menanti dan mengantri? Harga minyak yang semakin tinggi membuat semakin susah masyarakatnya sendiri. Pemerintah membuat kebijakan yang seharusnya memberi solusi, namun kenyataannya malah memperburuk kondisi saat ini. Secara tidak langsung, kebijakan pemerintah tersebut memicu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah justru mencurigai masyarakatnya melakukan penimbunan. Di pasar, minyak goreng masih tersedia, namun pasokan yang tidak pasti menyebabkan harga minyak goreng semakin tinggi. Kita sebagai rakyat kecil harus berani mengungkapkan pendapat kita. Kita harus mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang memberi solusi. Kita tidak boleh diam saja dengan kondisi yang sekarang ini, di mana kita merasa dirugikan atas kebijakan. Pemerintah yang katanya memberi subsidi, namun kami sebagai rakyat kecil masih keberatan dengan harga minyak goreng yang saat ini. Tidak hanya minyak goreng, harga BBM pun kini melambung tinggi. Pemerintah seakan melakukan tipu daya kepada kita rakyat kecil yang kurang memiliki kewenangan. Kita seperti terjajah di negeri sendiri. Pemerintah hanya memikirkan keuangan negara tanpa melihat rakyatnya yang sengsara. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat seharusnya mementingkan kebutuhan rakyat, bukan malah mementingkan diri sendiri atau justru melakukan korupsi. Kami sebagai rakyat kecil merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Suara kami tidak terdengar oleh pejabat-pejabat besar
derita kami tak akan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam negara. Maka dari itu, kita sebagai rakyat kecil harus bersatu untuk menyuarakan pendapat kita. Kita harus meluruskan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat untuk rakyat. Jika benar, mengapa kita harus takut? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.